Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan mata kuliah teori sastra. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Reski Bimarsia Putri, NIM 2205111144, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2022B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori strukturalisme. Yang pertama, pengertian strukturalisme. Strukturalisme adalah metodologi yang unsur budaya manusia harus dipahami dalam hal hubungan mereka dengan yang lebih besar. Sistem secara menyeluruh atau umum disebut struktur. Ia bekerja untuk mengungkap struktur yang mendasari semua hal yang manusia lakukan, pikirkan, rasakan, dan merasa. Teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Unsur-unsur teks secara berdiri sendiri tidaklah penting. Unsur-unsur itu hanya memperoleh artinya di dalam relasi, baik relasi asosiasi ataupun relasi oposisi. Selanjutnya, pengertian teori strukturalisme menurut para ahli. Yang pertama, Ferdinand de Saussure meletakkan dasar bagi linguistik modern melalui mazhab yang didirikannya, yaitu mazhab Jenewa. Menurut Saussure, prinsip dasar linguistik adalah adanya perbedaan yang jelas antara signifian atau bentuk, tanda, lambang, dan signif yang ditandakan, antara parol atau tuturan dan language atau bahasa, dan antara sinkronis dan diakronis. Dengan klasifikasi yang tegas dan jelas ini, ilmu bahasa dimungkinkan berkembang menjadi ilmu yang otonom, di mana fenomena bahasa dapat dijelaskan dan dianalisis tanpa mendasarkan dari atas apapun yang letaknya di luar bahasa. Yang kedua, menurut Jan Mukarovsky, memperkenalkan konsep kembar artefakta objek estetik. Sastra dianggap sebagai sebuah fakta semiotik yang tetap. Teks-teks sastra dianggap sebagai suatu tanda majemuk dalam konteks luas yang meliputi sistem-sistem sastra dan sosial. Yang ketiga, menurut Shklovsky, mengembangkan konsep otomatasi yang deotomatisasi yang serupa dengan konsep Roman Jakobson tentang familiarisasi dan defamiliarisasi. Dasar anggapan mereka adalah bahwa bahasa sastra sering sekali memunculkan gaya yang berbeda dari gaya bahasa sehari-hari maupun gaya bahasa ilmiah. Struktur bahasa ini pun sering kali menghadirkan berbagai pola yang menyimpang dan tidak biasa. Yang keempat, Roland Barthes dan Julia Kristeva, strukturalisme Perancis, mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Melalui kode bahasa itu diungkapkan kode-kode retorika, psikoanalitis, sosiokultural. Mereka menekankan bahwa sebuah karya sastra haruslah dipandang secara otonom. Puisi khususnya dan sastra umum harus diteliti secara objektif atau aspek instrinsiknya. Keindahan sastra terletak pada penggunaan bahasanya yang khas yang mengandung efek-efek estetik. Aspek-aspek ekstrinsik seperti ideologi, moral, sosiokultural, psikologi, dan agama tidaklah indah pada dirinya sendiri, melainkan karena dituangkan dalam cara tertentu melalui sarana bahasa puitik. Selanjutnya, teori strukturalisme. A. Prinsip-prinsip antarhubungan. Dalam strukturalisme, konsep fungsi memegang peranan penting. Artinya, unsur-unsur sebagai ciri khas teori tersebut dapat berperanan secara maksimal semata-mata dengan adanya fungsi, yaitu dalam rangka menunjukkan antarhubungan unsur-unsur yang terlibat. Oleh karena itulah dikatakan bahwa struktur lebih dari sekedar unsur-unsur dan totalitasnya. Karya sastra lebih dari sekedar pemahaman bahasa sebagai medium. Karya sastra lebih dari sekadar penjumlahan bentuk dan isinya. Antarhubungan dengan demikian merupakan kualitas energetis unsur. Unsur-unsur memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dominasinya tergantung pada jenis, konvensi, dan tradisi sastra. Unsur-unsur pada gilirannya memiliki kapasitas untuk melakukan reorganisasi dan regulasi diri, membentuk dan membina hubungan antar unsur.
B. Teori formalisme. Sebagai teori modern mengenai sastra, secara historis kelahiran formalisme dipicu oleh paling sedikit 3 faktor sebagai berikut. Formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma positisme pada abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi biografi. Kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora di mana terjadinya pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. Penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Selanjutnya, teori strukturalisme dinamik. Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Asal muasal strukturalisme seperti sudah dikemukakan di atas dapat dilacak dalam Poetika Aristoteles dalam kaitannya dengan tragedi. Lebih khusus lagi dalam pembicaraannya mengenai plot, konsep plot harus memiliki ciri-ciri yang terdiri atas kesatuan, keseluruhan, kebulatan, dan keterjalinan. Selanjutnya ada teori semiotika. Secara definitif menurut Paul Cobley 2002, semiotika berasal dari kata seme bahasa Yunani yang artinya penafsir tanda. Literatur lain semiotika berasal dari kata semion yang berarti tanda. Dalam pengertian yang luas sebagai teori semiotika berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Dan selanjutnya saya akan membedah syair Siti Zubaidah Perang Cina dengan menggunakan teori strukturalisme ini. Di slide ini saya memberikan teks syair tersebut. Selanjutnya menganalisis karya sastra menggunakan teori strukturalisme syair Siti Zubaidah. Yang pertama, karakter tokoh utama pada cerita dalam syair Siti Zubaidah memiliki 11 karakter. Yang kedua, latar tempat pada cerita dalam syair Siti Zubaidah ada 17 tempat. Latar waktu pada cerita dalam syair Siti Zubaidah ada 10 waktu yang tergambar. Latar sosial pada cerita dalam syair Siti Zubaidah yaitu berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, cara bersikap, dan cara berpikir. Yang ketiga, alur pada cerita dalam syair Siti Zubaidah adalah alur maju. Yang keempat, amanat pada cerita dalam syair Siti Zubaidah ada amanat yang tergambar. Yang kelima, tema pada cerita dalam syair Siti Zubaidah ialah percintaan dan perjuangan. Baiklah, hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang teori strukturalisme. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.